sekolah madrasah yang standar. Artinya dalam sekolah ma'arif dan sekolah ma'arif itu ada mal. Jadi kalau standar minimal saja itu sudah terlampaui, ini sudah menjadi sekolah unggulan di ma'arif itu. Jadi standar minimal sudah terlampaui menjadi sekolah unggulan. Nah, sekolah unggulan yang lain yang disampaikan di Pak Muhammad itu tentunya di nilai tambah dari standar minimal. Minimalnya 80, sehingga unggulan ini menjadi 90 atau 90. Ini harapan kita semuanya dengan sekolah kita canangkan dilombakan yang tentu sih Bapak Ibu semuanya diharapkan bagi yang belum belum masuk di sosialisasi ini tentunya halo terkait Halo, dengan juknis nanti kita buka tanya jawab yang tentunya ini akan menjadi penjelas bagi Bapak Ibu semuanya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Zaitun yang telah menambah. Ini kita langsung saja membuka diskusi yang mungkin belum diketahui oleh Bapak dan Ibu. Bisa Atau dibuka aja di screen yang nanti langsung bisa sambil baca bersama. Diperbesar bisa Mas Agus. G. Halo, Mas Aglis. Mohon izin. Yes. Gus Jakarta. Gini, mungkin Mas Aglis bisa share screen. Jadi ada itu yang mempertanyakan juknis. Jadi Mas Aglis bisa juknis itu kan bisa di-download di Ma'arif ya. Nah, itu dipandu coba, dipandu. Buka web lokasi juknisnya di mana itu biar nanti para kepala itu bisa download juknisnya, bisa tahu informasinya. Kenawan Gus, jenengan. Sekali juknis bisa di sudah saya share juga di link chat dan bisa di download di web Ma'arif. Sebentar. Untuk juknis bisa di download di sini.
lomba madrasah di lomba, pada rubrik lomba madrasah, terus diklik. Ini nanti bisa di untuk juknis. Oke. Nanti langsung bisa di-download nggih. Oh. Oke, ini udah ada yang recent dari teman. Halo, Bapak Solahuddin Muhsin, Bapak bisa membuka dan bertanya. Atau yang dari teman. Ya, Monggo Pak Muhsin. kasih Mas siapa namanya? Mas Aklis, Pak. Balik ini. Halo, Pak. Pak Solahuddin, monggo Bu. Mau tanya itu kaitannya Nggih. dengan keunggulan itu, Nggih. Saya tak boleh sebentar. Nggih. Itu kagem itu kan ada 7 keunggulan. Kalau misalkan kita membuat satu best practice, laporan best practice itu kalau misalkan membuat satu best practice, kemudian dalam penilaiannya apakah seluruh atau membuatnya satu laporan, misalkan bidang keagamaan aja atau misalkan bidang saja, boleh kita membuat satu laporan itu keseluruhan meliputi apa yang kita punya. Misalkan punya keagamaan, punya keunggulan bidang akademik atau kearifan lokal, itu tiga keunggulan itu dijadikan satu, dibuat best practice. Ngoten gimana untuk Oke, terima kasih. Langsung kita jawab. Halo Pak Muammar. Ya. Oke, langsung saya jawab ya untuk pertanyaannya tadi terkait keunggulan best practice, beberapa best practice. Baik. Terima kasih. Zazira, ya. Secara prinsip keunggulan madrasah itu sebagai bagian dari program sudah masuk M atau RKAS bisa dilaporkan itu laporan narasi ya. Nah, saya sekarang sedang melihat sistematika best practice ya. Halaman bagian awal ada kemudian bagian isian kesimpulan. Ibu silahkan kalau itu mau program unggulan dijadikan satu, sepanjang unsur-unsur narasi ini, misalnya begini, dalam abstrak itu otomatis tiga-tiganya diabstraksikan, kan begitu. Dan dalam nanti juga secara runtut, daftar isinya program dilaporkan secara sendiri-sendiri. Biar kita meneliti, Bu. Kemudian kaitannya peluang penilaian, apakah lebih bagusnya sendiri-sendiri dijadikan satu peluang? Kalau kita dari sisi cara membacanya itu memang lebih sendiri-sendiri, Bu. Dalam hal membaca ya, menilai itu lebih harus sendiri-sendiri.
itu nanti bisa dengan cepat mengetahui program keunggulan ini dalam bidang keagamaan di Wilayah Kitab Kuning atau program apa. Nah, memahami secara utuh kalau masing-masing program itu Terbaik. dinarasikan Keunggulan gitu, Pak. Keunggulan. Nah, kemudian satu lagi Pak, mohon maaf. Ketika kita membuat satu kemudian sekolah membuat 3 keunggulan, itu juga peluangnya 3 peluang gitu. Iya, betul. Kalau berarti seperti itu. Jadi kan ini kan minimal satu ya, Bapak Ibu atau panjenengan mengirim 3 atau 4 berarti lebih banyak ya tekan dengan madrasah dan sekolah yang lain yang sama gitu Bu. Siap, Pak. Pon mantap. Terima kasih. Amin. Oke. Sugianto, Pak Salahuddin. Monggo Pak. Halo, nggih. Pak Sugianto monggo. Bisa ya? Bisa, Pak. Iya, bisa ya. Terima kasih. Ini yang mau saya sampaikan untuk lomba atau kelas U ini ada persyaratan bahwa sekolah itu mempunyai sudah kategori sekolah unggulan, tidak? Karena belum punya itu, belum punya belum punya itu. Jadi, belum termasuk sekolah unggulan lah madrasah kami. Nah, ini mohon penjelasannya, apakah bisa, apakah ikut gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugiarto. Mungkin bisa memberikan jawaban terkait sekolah atau madrasah yang belum unggulan tapi ingin ikut. Halo, Pak Yaitun. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sekarang ini tidak dibatasi baik itu yang sudah melabelkan sekolah unggulan terkait dengan sekolah, tapi yang ada naskah akademik dan nanti ngirim video sekolahan, video itu tidak dibatasi yang sudah sekolah unggulan ya. Ya, terima kasih ya. Di sekolah kami tidak dikuatkan dengan kata sekolah kami sekolah unggulan, masih sekolah ya status belum pernah itu biasanya beberapa poin di akademiknya atau misalnya keterampilan ya nilai-nilai kan di keterampilan itu. Kemudian bagaimana cara laporannya untuk memilih sesuai dengan yang mau saya ikuti. Baik, terkait dengan laporan itu tidak sekedar prestasinya apa saja, tapi dari pemahaman proses budaya-budaya unggul itu ditekan baik di naskah akademik maupun nanti di tayang video. Mulai dari awal proses-proses pembinaan sampai itu muncul 7 unggulan tadi, bisa jadi satu sekolahan itu
1 bulan yang ditonjol unggulan, bisa jadi lebih dari 1. Ditulis semuanya, termasuk budaya-budaya unggul sekolah. Saya kira itu untuk penjelasannya. Bisa perjelas lagi terkait dengan ini, Pak. Bapak, jadi best practice program ini ya Pak, best practice madrasah dan sekolah unggulan. Best practice madrasah dan sekolah itu kan madrasah yang sudah unggul. Praktis ini bisa jadi program yang dimiliki dan sekolah yang dinilai belum unggul, baik ataupun ranking sebagai madrasah dan sekolah unggulan. Nah, oleh karena itu ya mana saja sih program-program madrasah dan sekolah yang sesungguhnya itu layak untuk diunggulkan atau unggul, tetapi karena berada di madrasah dan sekolah dianggap tidak unggul, akhirnya tidak terpublish. Ending gitu. Program unggulan, misalnya program berbasis lokal. Nah, sesungguhnya itu program yang unggul, tapi di madrasah belum dipandang unggul, itu tidak terekspos dan tidak terdiseminasi. Nah, oleh karena kognisi bulan ini tidak terbatas kognisi di tingkat nasional atau regional, di tingkat internal yang menurut Bapak Ibu itu sebuah unggulan. Silakan Bapak. Terima kasih. Mengatakan nggih Pak Sugianto. Ya, terima kasih. Sudah jelas Mas. Pak Sin, sios bertanya. Ya, terima kasih. Nggih, monggo. Mau bertanya mengenai format apa yang namanya kalau saya membaca Juknis itu kan ada 2 format, yaitu yang pertama adalah naskah akademik, jadi tulisan. Yang kedua adalah, ini yang menjadi pemikiran bagi saya adalah video ini bagaimana, apakah dokumenter atau video, bagaimana yang dimaksudkan di situ. Terus yang kedua mengenai terminologi, sebetulnya terminologi yang perlu diperdebatkan karena unggulan dulu dan kalau misalnya basis kepada tadi bagus menurut saya. Jadi kembali apa-apa yang belum ada, kemudian yang belum unggul kemudian unggulkan. Dan saya videonya itu modelnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi 10 menit ya. Jadi begini, Pak Solahuddin, terminologi keunggulan itu masing-masing kan masing instansi itu beda-beda. Tapi kita kalau terkait unggulan dalam hal pendidikan tentu ada. Nah, Ma'arif, kita memang tidak menafsir terkait dengan unggulan di Permendikbud maupun di ini lomba perspektif Ma'arif. Keunggulan yang dimaksud dalam hal lembaga pendidikan Ma'arif adalah yang dalam sekolah berdasarkan dari evaluasi diri madrasah dan sekolah
evaluasi diri, antaranya misalnya di SWOT, ini keharusan baik secara internal di madrasah sekolah oleh user, oleh masyarakat, ini harus dilaksanakan dan nantinya akan menjadi sebuah ciri khas tertentu yang dapat dipromosikan, yang dapat di-branding, yang itu mencapai visi dan misi madrasah dan sekolah tersebut. Nah, itulah yang kemudian kita tidak membatasi keunggulan dalam bingkai regulasi Permendikbud atau PMA, tetapi lebih kepada hasil dari evaluasi diri dan program kerja madrasah serta sekolah yang itu dianggap secara internal ini harus dilakukan sebagai program prioritas. Program prioritas inilah yang kita anggap sebagai unggulan. Tentu Bapak Ibu ketika merumuskan sebuah program prioritas ada alasan yang melatar belakanginya. Atau ada alasan kenapa Terima kasih Pak Muhammad. Menambahkan untuk menjawab dari pertanyaan Pak Solahuddin Muhsin terkait dengan ketentuan video, kami sepenuhnya menyerahkan kreasi pembuatan video kepada madrasah atau sekolah dengan ketentuan yang telah saya share di layar seperti ini, Pak. Yang pertama, dibuat dalam format MP4 resolusi 720 pixel atau 1080 pixel dengan lens space 16.29, durasi 10 menit, dilarang mengandung plagiasi, duplikasi, fabrikasi dan karya orang lain, dari karya orang lain. Kemudian dilarang menggunakan latar lagu musik, lagu yang dan mengandung hak cipta. Belum pernah dipublikasikan atau dilombakan, termasuk dilarang mengunggah ke platform YouTube pribadi madrasah sekolah masing-masing. Yang keenam, video peserta menjadi hak LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah. Makatan Pak Muhsin. Pak Muammar, ini ada pertanyaan dari chat. Izin bertanya, di Juknis kan ada tulisan untuk naskah maksimal 15 halaman. Apakah untuk menghitung mulai halaman awal judul atau mulai halaman bab 1 pendahuluan ya? Terima kasih. Ya, jadi kata-kata 15 halaman itu all in ya. All in. Jadi dari mulai pendahuluan sampai kesimpulan ya. Kesimpulan, pendahuluan sampai kesimpulan. Jadi dari mulai pendahuluan ya sampai kesimpulan. Bila mana lebih nggak apa-apa gitu, Pak. Lebih dari 15. Nah, kalau lebihnya itu Mas yang jenengan sampaikan cover, kemudian daftar isi, daftar PKK itu nomor ya. Yang intinya ada dari ya. Pendahuluan sampai kesimpulan ya. Dari 15. Ini saya jawab untuk pertanyaan di chat.
Ada yang mempertanyakan tentang tergabung terlebih dahulu. Yang disolihin dana warih ngaten. Ini ada yang resen dari MI Al Islam Pare Temanggung, monggo. Tadi sudah, Pak. Oh, tadi sudah ya. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari chat tentang video. Izin bertanya, dalam video kan dilarang menggunakan background yang mengandung hak cipta, terus videonya itu yang dikirim berupa bahan atau sudah ada background yang tanpa mengandung hak cipta. Yang dikirim sudah ada background tanpa mengandung hak cipta, Bu, dari MI Salafiyah ini. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait sosialisasi juknis ini? Pak Muammar, ini ada pertanyaan dari Muhammad Mukhlis tentang kategori pemenang dari setiap lomba, dikategorikan tiap tingkatan MI sendiri, MTS sendiri, SMK sendiri, atau bagaimana? Monggo Pak Muammar, terkait kategori pemenang. Jadi untuk ketentuan dari sini yang disampaikan di Juknis oleh pengurus ditetapkan 1 sampai 10 ya, pemenang program unggulan ya. 1 sampai 10. Nah, berarti masing-masing ini nanti akan dipilih 10 program ranking 1 sampai 10 ya, untuk semua jenjang ya, untuk semua jenjang. Ini kalau terkait dengan perankingan 1 sampai 10 berlaku untuk semua jenjang. Pak Mamar. Monggo Pak Zaitun. Untuk kriteria juara nanti yang dipilih itu 10 kategori. Kategori berarti berdasarkan bukan berjenjang tapi berdasarkan kategori-kategori unggulan yang tadi disampaikan. Jadi ada 10 kategori unggulan dan itu nanti yang akan dipilih. Jadi kalau akademik akan dipilih 1, terus nanti untuk vokasi 1, untuk kearifan lokal 1, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zaitun. Ini ada tambahan Pak Zaitun terkait ada yang pertanyaan dari Ibu Ika Setiawati, keterkaitan antara tulisan dengan video seperti apa, G? Ya. Halo Pak Zaitun. Ya. Dibuka screen tidak diperbesar.
Jadi berdasarkan apa eh, petunjuk teknis, sistematika penulisan untuk narasi akademik dibuat dari bagian awal, bagian isi, bagian akhir, dan dasar pustaka. Video itu akan memotret apa yang sudah disampaikan di narasi akademik itu. Jadi video itu akan memotret apa yang telah disampaikan di narasi akademik. Saya kira keterkaitannya seperti itu. Nggih. Sedikit menambahi, mohon maaf sebelumnya, ini untuk nomor 3 pengiriman naskah video itu ada kesalahan email. Ini kurang huruf yang email ini LP Ma'arif itu. Nanti sebelum mengirim sakit kontak nomor narahubung yang di bawah nggih, yang ada di Juknis. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah kedepannya ada grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi selanjutnya? Mboten wonten Pak. Untuk nanti akan mengirim video akan kami hubungi terkait pemenangnya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Nurul Laili. Apakah ada sertifikat bagi peserta meski tidak juara? Nggih, ada sertifikat untuk semua peserta yang ikut lomba best practice. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Saya Pak mau tanya Pak. Oke, monggo. Saya mau tanya tadi kan mengenai video itu kan dijelaskan tidak ada musik atau yang penting tidak mengandung hak cipta. Misalnya ada suara itu harus ada suara atau tidak. Misalnya ada itu suara harus dalam berupa suara keterangan dari penjelasan programnya atau bagaimana? Oke. Pak Zaidun mungkin bisa menambahi terkait ini. Baik, terkait dengan suara itu berupa background yang tentunya syaratnya tidak mengandung hak cipta. Terus bisa jadi keterangan-keterangan penjelas terkait dengan video yang muncul. Saya kira itu untuk terkait dengan apa audionya, audio. Kemudian backsound ya, tidak mengandung hak cipta dan bisa diisi oleh keterangan-keterangan video. Gitu Bu Inaya. Ya, terima kasih Pak. Terus saya mau tanya satu lagi Pak. Itu mengenai di sistematika penulisan, itu kan dijelaskan bahwa menggunakan font Times New Roman, spasinya 1,5. Itu untuk batas marginnya ditentukan apa tidak? Itu kan soalnya kan di Juknis tidak ada, berarti terserah kita atau bagaimana? Standar Bu. Standar nggih. Marginnya standar. Ya Pak, terima kasih. Sampun Pak.
Kalau sudah tidak ada, bisa ditutup Mas Aglis. Nanti di closing statement Pak Zaitun atau Pak Muhammad. Terkait yang belum jelas, Bapak Ibu nanti bisa lewat nomor HP yang tertera di Juknis yang telah di-download Bapak Ibu. Sekali lagi untuk Juknis bisa di-download di web Ma'arif NU Jateng. Halo Mas Yasin, telepon. Jadi, kalau sudah tidak ada yang bertanya, bisa ditutup. Tapi ini di chat ada yang masih tanya tentang video menggunakan settingan masa COVID atau normal. Jadi, sekarang sudah masa endemi, Pak. Jadi boleh saja video dengan settingan normal. Untuk Juknis sudah dijelaskan tadi, silakan bisa di-download di websitenya Ma'arif. Dan untuk peserta, baik yang juara maupun yang belum, akan dibuatkan sertifikat sebagai peserta. Oke, oke. Monggo Mas Aglis. Mungkin Pak Muammar ada tambahan sedikit sebelum kita tutup. Baik, terima kasih Mas Aglis, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Jadi sekali lagi dari awal pekan yang saya sampaikan, kami sangat mengharap bahwa seluruh program yang ada di Bapak dan Ibu Kepala Madrasah atau Bapak Ibu Guru Madrasah Sekolah, yang menurut Bapak Ibu ini menjadi program prioritas yang bernilai tambah, harap bisa dikirimkan 1, 2, atau 3. Meskipun yang masuk nominator final adalah 10 best practice untuk semua jenjang, tidak MI, MTS, MA, SMK, semua jenjang. Tetapi kami sangat mengapresiasi apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam bentuk narasi maupun video. Oleh karena itu, 10 pemenang yang nanti menjadi best practice dan lampiran dalam Juknis sekolah unggulan madrasah baik sekolah maupun di madrasah, kita nanti akan buat direktori atau katalog terkait program unggulan madrasah dan sekolah yang Bapak Ibu kirim semuanya, baik yang juara atau yang tidak juara. Jadi kalau yang juara itu 10 best practice akan diterbitkan dalam bentuk buku sebagai lampiran di Juknis Madrasah dan Sekolah Unggulan. Itu sebagai produk dari LP Ma'arif Jawa Tengah yang nanti akan didiseminasikan se-Jawa Tengah. Seluruh hasil peserta yang tidak masuk nominator 10 itu tetap nanti akan dibuatkan direktori atau katalog minimal di website Ma'arif, sehingga nanti ada beberapa program unggulan yang meskipun tidak masuk bisa dijadikan sebagai referensi madrasah dan sekolah yang lain. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Mas Aglis, Pak Zaitun, Mas Yasin, atas perhatiannya. Kita berharap sekali lagi program ini, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, dapatkan best practice dari Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara sosialisasi pada siang hari ini. Sedikit informasi terkait dengan pendaftaran SIMNU bagi madrasah atau sekolah yang belum daftar di SIMNU, saged menghubungi lembaga LP Ma'arif PCNU di kabupaten atau kota masing-masing.
Demikian acara pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.